Apakah kehadiran Yesus Kristus itu di dalam kehidupan saya, entah lewat ekaristi, entah lewat sabda, entah lewat doa-doa pribadi, ataupun dalam seluruh pergumulan hidup saya, sungguh-sungguh membuat hati saya ini terpesona dan kagum, sehingga saya mau tetap berada di dalam perjuangan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus-menerus belajar untuk memaknai kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita sebagai kehadiran yang sungguh-sungguh membawa rahmat, sungguh-sungguh membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita, supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, wafat dan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Biarlah orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri. Karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia, entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasihati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, segenap umat beriman, kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus memang selalu mengagumkan dan menggetarkan. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa ketika Yesus hadir dan mengajar, orang-orang begitu takjub, tergetar hatinya, dan membuat banyak orang terpesona. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin yang membuat hati kita bergetar, terpesona dan kagum kepada Tuhan Yesus adalah karena kehadiran Tuhan Yesus selalu dengan kuasa ilahi. Kehadiran Tuhan Yesus pastilah akan selalu membawa kehidupan. Kehadiran Tuhan Yesus selalu mengubah hidup manusia menjadi lebih baik. Kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa rahmat dan berkat yang luar biasa. Kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa kesegaran dan kebahagiaan di dalam hidup beriman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin ini mau meneguhkan perjalanan hidup beriman kita sebagai seorang Kristiani. Mari kita bertanya kepada diri kita sebagai orang Kristiani, apakah kehadiran Yesus selama ini di dalam hidup saya sudah mengubah hidup saya menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kehadiran Yesus Kristus sungguh-sungguh membawa kesegaran di dalam hidup beriman saya? Apakah kehadiran Yesus Kristus itu di dalam kehidupan saya, entah lewat ekaristi, entah lewat sabda, entah lewat doa-doa pribadi, ataupun dalam seluruh pergumulan hidup saya,
sungguh-sungguh membuat hati saya ini terpesona dan kagum, sehingga saya mau tetap berada di dalam perjuangan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus-menerus belajar untuk memaknai kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita sebagai kehadiran yang sungguh-sungguh membawa rahmat, sungguh-sungguh membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.